Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Diambil dari Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Marilah kita dengarkan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya bagi orang yang mengumpulkan hartanya untuk dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa makna kisah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh? Yesus mengatakan kepada orang banyak supaya mereka berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Tamak artinya keinginan selalu untuk memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya. Yesus mengingatkan bahwa sekalipun banyak hartanya, hidup orang itu tidaklah tergantung terhadap kekayaannya itu. Maka Yesus mengisahkan orang kaya yang bodoh. Orang kaya ini disebut bodoh karena ia berupaya kaya secara jasmani, namun tidak kaya di hadapan Allah. Ia tidak melakukan sesuatu yang membuatnya kaya di hadapan Allah. Akibatnya, jiwa orang ini diambil daripadanya dan semua yang telah dikumpulkannya menjadi tiada artinya. Tuhan menghendaki agar kita kaya atau sejahtera secara jasmani dan rohani. Agar kita sejahtera secara jasmani, maka kita harus bekerja dengan baik, giat, semangat. Agar kita sejahtera secara rohani, maka kita harus mengenal Tuhan, berelasi dengan baik dengannya, dan pada akhirnya melakukan segala kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Kita harus menganggap keduanya sangat penting, yaitu sejahtera secara jasmani dan rohani. Semangat penting dan harus diseimbangkan. Mari berusaha agar kita sejahtera secara jasmani dan rohani. Demikianlah kisah perumpamaan tentang orang
bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.